Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah pastinya untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi suri tauladan kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai beliau, sehingga tanda cinta beliau kepada kita nanti kita berhak untuk mendapatkan syafaat di sisinya di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah dan semua sehat ya. Alhamdulillah Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat sehingga kita bisa maksimal di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baik, Ibu Bapak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali diskusi bahasa Arab Qurani 1 kita malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan kita sebelumnya, yang ini punya posisi yang penting, untuk memahami bahasa Arab. Mengapa dia penting? Kata-kata dalam bahasa Arab seperti yang bisa kita lihat itu memiliki beberapa aspek makna yang tidak selalu ada dalam bahasa Indonesia. Untuk bentuk 1, 2, dan 5 ya, untuk bentuk 1 ya, untuk bentuk 1, 2, dan 5 ada pemahaman dasar makna kata, kemudian ada pemahaman terkait dengan waktu yang digunakan oleh kata tersebut. Bentuk 1, 2, dan 5 serta ada indikasi subjek, pelaku, atau kata ganti atau domir seperti yang sudah kita pelajari. Sekilas kita lihat dulu ibu-ibu bapak sekalian bahwa ini kata-kata ini akan berubah dalam bahasa Arab. Perubahan ini terlihat banyak tapi sebenarnya ini sedikit. Perubahan ini terlihat banyak tapi sebenarnya sedikit karena hanya perlu perhatian kita untuk huruf-huruf tertentu. Ya, huruf-huruf tertentu yang mana itu huruf-huruf yang bukan termasuk dalam 3 huruf. Ya, kecuali untuk huwa di bentuk 1 ya. Untuk huwa bentuk 1 tidak ada penanda dalam bentuk huruf. Dalam bentuk huruf. Sehingga dia kalau kita mau ubah ilmu kita bahwa kalau tidak ada tum, tidak ada ta, tidak ada na, tidak ada tu, tidak ada wawu alif berarti huwa. Sebab jika ada tum itu berarti antum, kalau ada ta itu antum, kalau ada na itu antum, kalau ada tu itu ana, kalau ada wawu alif itu hum. Ya, hanya itu saja ini ya untuk itu saja di huwa. Sedangkan untuk yang lain ya selalu ada penanda ya, dalam bentuk huruf ya, penanda dalam bentuk huruf yang bisa memandu kita ya, sekali lagi memandu kita untuk memahami lebih detail apa aspek waktunya dan siapa pelakunya. Kalau kita mengatakan aspek waktu itu artinya kalau berubah di kiri ingat itu waktunya sudah terjadi lampau. Kalau perubahannya ada di awal ingat awal perubahan itu bentuk 2. Kemudian ada kalau ada
ada ya indikasi huwa, kalau ya kemudian digabungkan dengan waw nun, indikasi bahwa domirnya hum. Itu kalau ada hamzah di awal bentuk dua tapi itu indikasinya ana. Dan kalau ada nun di awal bentuk dua itu indikasi nahnu. Kalau ada ta itu bentuk dua itu indikasi anta. Kalau ada ta dibarengi dengan waw nun itu indikasi. Itu yang kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Kemudian di bentuk 5 ya, bentuk 5 ini domirnya 2 ya, karena ini ada kaitannya bahwa perintah itu seperti yang sudah kita bangun berdasarkan pemahaman ayat Al-Quran kita temukan pada pelajaran kita sebelumnya bahwa yang digunakan untuk perintah adalah yang kedua yang ada bisa langsung berkomunikasi dengan kita ya, bukan orang ketiga. Bukan orang ketiga, tapi bukan pula orang pertama karena diperintah. Kalau memerintah diri sendiri, rasa itu bisa atau ada makna filosofi atau sastrawan ya yang nyuruh dirinya sendiri. Itu kemudian bentuk 2 itulah ada anta dan ada antum. Jadi penandanya adalah kalau ada waw alif itu berarti antum, tidak ada berarti. Tapi hati-hati ada waw alif dibentuk dengan waw alif dibentuk 5. Itu artinya bahwa waw alif ini ya waw alif ini penanda banyak. Nanti ibu-ibu kalau ingin berlatih sendiri ini bisa memanfaatkan ini yang garis kosongnya ini hanya tinggal diisi dengan 3 huruf pokoknya. 3 huruf pokok, sedangkan penambahan hurufnya itu selalu hadir ya, selalu ada menjadi penanda. Bahasa lainnya adalah yang tidak berubah-ubah ya, konstan ya, kalau tidak berubah ya, stagnan ya iya gitu ya, 3 itu selalu hadir. Nah baik, sekarang kita pindah ya ibu-ibu, bapak sekalian, kita pindah. Saya ingin untuk kita sebelum masuk ke pelajaran ini baru kita ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelajaran kita malam ini. Yang pertama, kita bersyukur bahwa ibu-ibu, bapak sudah bisa diajak untuk lebih fleksibel dalam memahami. Ya, itu yang pertama. Kita bersyukur bahwa ibu-ibu, bapak sudah bisa diajak fleksibel dalam memahami. Fleksibel. Apa maksudnya fleksibel ini? Kita istilahkan dengan bahasa lain, nggak hafal mati. Itu syukurnya bahwa, tapi kalau ibu-ibu ada yang masih punya kecenderungan hafal mati, ya tinggal tinggal disesuaikan lagi dengan kecenderungan yang lagi ngetren sekarang kalau kita belajar itu. Kalau kita belajar lagi ngetren bahwa memahami kata itu tidak hafal mati. Artinya apa? Kalau tidak hafal mati, itu artinya bahwa makna sebuah kata perlu disesuaikan dengan konteks penggunaan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ibu, bapak sekalian, saya ingin konfirmasi. Kepentingannya apa? Untuk memanfaatkan apa yang ibu, bapak sekalian sudah pahami mungkin ya, supaya kita tidak mulai dari nol. Apa yang ingin dikonfirmasi dengan diskusi kita, yaitu ibu-ibu, bapak ada paham yang dimaksud dengan idiom. Ada punya pemahaman tentang idiom, makna idiomatik. Idiom tuh di luar dari biasa ya Pak ya. Oke, yang lain? Tidak mengikuti pola perubahan yang lain. Oke, yang lain apa yang dipahami makna idiomatik? Idiomatik itu istilah yang sama-sama diketahui oleh banyak pihak, walaupun kata-katanya mungkin tidak sesuai dengan arti kata yang sebenarnya gitu. Iya, oke, bagus. Yang lain?
Ya, baik. Yang lain ini mengisyaratkan bahwa sepertinya kita harus bahas. Kita harus bahas ini secara idiomatik karena kelihatannya memang dengan keragaman latar belakang kita tidak semua punya pemahaman besar yang sama. Saya tidak punya contoh ya, tidak punya contoh dalam bahasa Indonesia yang mudah digunakan untuk idiomatik ini. Saya tidak punya contoh ya. Tetapi untuk bahasa Inggris ya, ini mohon maaf ini yang mungkin sudah terlalu lama belajar bahasa Inggris. Tetapi kalau untuk bahasa Inggris ada beberapa contoh gitu ya. Ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan dan bahkan kadang-kadang ini sudah menjadi bahasa Indonesia atau istilah umum dalam bahasa. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam bahasa Inggris ya. Ibu-ibu ya tentu pernah punya pengalaman kalau keluar daerah, ya, keluar daerah lalu membutuhkan tempat beristirahat. Misalkan, gitu ya, kita pakai istirahat sebelum melanjutkan perjalanan, atau ada acara di satu daerah, di situ tidak ada keluarga yang dikenal, lalu perlu istirahat. Itu istilah apa yang digunakan kalau kita masuk? Apa ya, singgah. Rest area Pak. Rest area. Bukan rest area, hotel. Mau masuk hotel. Apa istilahnya? Villa gitu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Ini kelihatan ceritanya nggak jelas ini. Ceritanya nggak jelas ya. Ibu-ibu, bapak pergi ke suatu daerah, butuh tempat istirahat, lalu memutuskan untuk menginap di hotel. Oke, bisa diikuti ceritanya? Iya. Iya, baik. Ya, sebelum kita masuk ke kamar hotel, ada urusan dahulu kan, ada beberapa hal yang harus diurus dengan pihak resepsionis gitu, dengan pemilik hotel. Apa istilahnya itu? Kita masuk. Check in. Ya, oke. Karantina kali. Jauh banget karantina. Masa di hotel karantina, jauh banget itu karantina. Gimana nulis bahasa Inggrisnya? Jadi CH ya. Ya, CHECK. Check in. Check. Ini ya. Ya, C. Ya. Ini ya. Oke, baik. Itu kan waktu kita mau masuk, ya. Waktu kita mau masuk. Ya, keesokan harinya kita mau melanjutkan perjalanan, kan nggak bisa langsung kabur begitu aja kan? Ada lagi yang akan diurus dengan resepsionis hotel. Apa namanya? check out. Iya, baik. Ini nih yang kita maksud, ya, yang kita maksud dengan istilah idiom. Maksudnya apa? Coba ibu-ibu gitu ya, kalau kita tanya ya. Jadi kalau ini aja, ya, ini kan sama persis nih. Ya. Bisa tidak kita cari makna lengkapnya, makna pasnya. Saya mau cek nih, saya mau cek. Saya mau cek di hotel, gitu. Mau cek di hotel. Nah itu maksudnya cek yang di hotel ini maksudnya mau pulang apa
baru mau masuk gitu. Ya. Jadi ini tidak bisa dipahami gitu ya. Tidak bisa dipahami hanya dengan melihat kata ceknya saja ya. Tapi perlu digabungkan dengan pemahaman apakah sesudahnya pakai in atau pakai gitu ya. Baik, itu contoh. Apa cukup satu contoh ini? Cukup. Cukup ya. Baik. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, kita akan memahami berikut ini dalam bahasa Arab. Kita akan pahami kata-kata berikut ini dalam bahasa Arab, yaitu dengan kapan-kapan. Kita akan pahami dalam bahasa Arab dengan bermodalkan pemahaman tadi, ya, bermodalkan pemahaman tadi. Tapi ingat tadi di awal kami sampaikan bahwa maknanya tidak akan mudah dipahami karakter seperti ini. Kalau pertama kita tidak fleksibel dalam memahami. Kita perlu fleksibel di dalam memahami, baru kemudian kita pahami apa itu. Ayo kita perhatikan contoh dalam bahasa Arab berikut. Ya, coba. Ya, akhi. Ya, akhi. Ya, baca contohnya. Ya, akhi. Ya, akhi. Sholli fil masjid. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Sholli fil masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. kemudian yang kedua, Ya, Ustaz. Sholli bina. ya, baik. Ya, Ustaz, sholli. Sholli bina. Baik. Dengan kami. Lihat di situ ada dua ungkapan yang persis sama Sholli. di kalimat pertama dan kalimat kedua. Apa terlihat itu ada ungkapan yang persis sama? Nah, ada ya, Pak. Sholli. Ya, ada ya. Sholli. Pada pelajaran kita sebelum ini dikenali sebagai bentuk berapa? Guna. Bentuk berapa? Solid. 5, Pak. Ya, bentuk 5 ya. Dan itu di ujungnya ada kata seru itu. Baik, mari kita lihat ya. Ya akhi, sholli fil masjid. Ada makna ungkapan yang belum terpahami, ada ungkapan yang belum terpahami maknanya di sini. Kalimat pertama. Saudaraku, wahai saudaraku, sholatlah di masjid. Sholatlah di masjid. Kita sholat Ya, Ustaz. Sholli bina, sholat bersama kami. Sudah terjawab ya pertanyaan saya, walaupun walaupun tidak ada yang menjawab langsung bahwa tidak ada ya, tidak ada ungkapan yang belum terpahami. Coba kalimat yang pertama, ya akhi sholli fil masjid. Apa maknanya? Wahai saudaraku, Saudaraku. sholatlah di masjid. Masjid. Ya, baik, ya. Sholat. Sholatlah di masjid. Lalu coba bandingkan ya, bandingkan dengan kalimat yang kedua. Ya Ustaz sholli bina. Ada ungkapan yang belum terpahami. Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. Sholatlah dengan kami. Sholat Bersama kami. Dengan kami. Dengan kami. Dengan kami. Maksudnya nyuruh Ustadz sholat gitu? Mengajar. Jadi imam. Jadi imam. Mengajar ya Kak Guru. Dari mana dipahami jadi imam? Karena Sholat ini bersama. pertama dia Ustadz itu sholat bersama Sama kami, ya otomatis dia yang Jadi imam. jadi imam gitu. Luar biasa. Diminta jadi imam. Sholatlah Itu luar bersama biasa. kami. Jadi nalarnya udah berfungsi dengan bagus ini. Jadi waktu mengatakan bahwa ke ustaz ya, ustaz bilangnya sholli, mengatakan sholli, tentu bukan sama maksudnya dengan mengatakan sholli kepada
teman, kan gitu ya. Iya, iya Pak. Tentu beda maknanya. Kemudian yang kedua, kita coba tadi ya, itu tadi namanya fleksibel ya. Kita sudah mencoba menggunakan apa yang kita sebut dengan fleksibilitas, kefleksibelan dalam memahami makna. Lalu coba berikutnya kita gunakan tadi yang seperti check in dan check out. Check out. Ya, gitu ya. Coba diamati satu kata yang terletak sesudah kata soli. Baik di kalimat pertama maupun kalimat yang kedua. V dan B. Kata sambung. Jet. Gitu ya, V dan B. apa ya, bukan namanya apa ya, bukan, tapi apa katanya gitu. V dan B. Ya, V setelah dan B. soli gitu. Soal namanya mau sambung, kata sambung, kata putus, kata teka-teki, kata sambung putus nyambung, nggak apa-apa lah. Itu soal namanya mah lain waktu kita bahas ya. Ada kata apa? Terletak V sebelah dan B. dan V dan B. Dan only B. V, B, pertama ada kata apa yang terletak V. sebelah soli? V. Yang pertama V. V. Ya, yang kalimat yang pertama ada V. B. Kemudian di kalimat yang kedua, B. ya ada B. Nah, sekarang kita kemudian coba rumuskan pemahaman kita tadi. Ya, bahwa soli ini bentuk berapa? 5. 5. Nah, Ini berlaku juga Ibu, Bapak. Ini berlaku juga untuk bentuk-bentuk yang lain. Bukan hanya untuk bentuk 5-nya saja. Ya, bukan hanya untuk bentuk 5-nya saja. Berlaku untuk bentuk 1, berlaku untuk bentuk 2, berlaku bentuk 3, berlaku bentuk 4, berlaku untuk bentuk 5, bahwa gitu, jika di dalam kalimat itu diikuti dengan fi, maka kata sholla yusolli dan tasdifnya itu bermakna apa? Bermakna Bermakna apa tadi? Ajakan sholat ke Ya, masjid. diikuti Ajakan sholat ke masjid. Ajak kan ya? jauh-jauh. mengajak, Nah, itu saya mengajak ya, mengatakan jauh-jauh yang diperhatikan. Itu satu kata saja setelah solinya. V. P. Iya, oke, maknanya. Sekarang kita berangkat ke maknanya. Nggak usah ngomongin ke masjidnya, kan masjidnya kejauhan. Apalagi sekarang lockdown karena corona. Apa? Kalau diikuti V, P maknanya dalam, di dalam. jangan ngomongin ke V. Seperti halnya tadi, kita tidak bicara soal apa makna in Iya, dan makna out. idiom ya Pak ya. Apa maknanya kalau check in, apa maknanya kalau check out. Iya. Sarah. Kalau sholat yusolli diikuti, maknanya apa tadi? Kepencet kelihatan. Di masjid. sholatlah di masjid. Ya, nggak pakai lah ya Pak, nggak pakai lah karena tadi saya katakan bahwa ini berlaku untuk bentuk yang lain. Oke. Dan nggak usah pakai di masjidnya, gitu. Nggak usah diikuti dengan di masjidnya. Bahwa jika ada sholat yusolli diikuti fi, maka itu bermakna sholat. Bandingkan dengan yang bandingkan dengan yang kedua. Kalau sholat yusolli ini si contohnya yang digunakan bentuk 5 ya, tapi saya ulangi lagi bahwa ini berlaku juga untuk bentuk 1-nya, bentuk 2-nya, bentuk 3-nya, bahwa jika diikuti bi maka maknanya tadi bagus, tadi tanya bisanya tadi udah bagus. Imam. Sedang ya Pak Guru. Nah, sedang itu soal bentuk. Sedang, sudah, itu bisa bentuk. Ini soal ikuti bi. Yang menjadi imam tadi. Ulangin Pak. Imamilah kami gitu Ustaz. Itu terlalu banyak yang dipikirkan, Saya ulangi lagi ya. Kita Ya, ya. mundur lagi ya. Ini terlalu banyak yang dipikirkan.
Ini kelihatannya karena tadi cerita check in, check out-nya nggak tuntas kita pahami, sudah loncat ke sini, gitu ya. Saya ulangi lagi, saya ambil contoh yang lain ya, saya ambil contoh yang lain. Cara memahaminya saya ubah, cara memahami. Coba ibu-ibu, tapi ini sekali lagi mohon maaf ya, sekali lagi ini mohon maaf ya, mohon maaf bahwa ini saya ambil contohnya dari bahasa Inggris ya. Oke, saya coba ini. Nanti kalau salah-salah bahasa Inggrisnya enggak, itu tolong diperbaiki ya, biar saya juga ikut belajar. Bagaimana? Coba nih sekarang ya. Ibu-ibu, bapak, ya. Apa makna kata berikut ini? Lihat. Lihat. Look, melihat. Oke, bagus. Saya kunci ya. Saya kunci ya. Iya. Iya, baik. Saya kunci ya. Jadi kira-kira kalimatnya begini nih. Oke. Look for. For. Mencari. Cari. Ayo, apa jadi maknanya? Mencari. Saya mencari kamu. Oh, enggak boleh. Tadi katanya lihat. Mencari kamu. Tadi katanya lihat. Udah dikunci loh. Lihat. Kan ada for. Looknya dikunci sama lihat. Tadi. Ya. Jadi gimana dong? Nggak jadi. Look maknanya lihat. Karena ada for. Kalau look aja lihat. Aja lihat. Look Tapi for. kalau Look pakai aja for, lihat. Kalau look aja lihat. Saya mencari kamu. ya. Saya Jadi mencari. ada dalam bahasa Inggris gitu. Ada begini ya bahasa Ya. Inggris ya. Saya untukmu. Ada bahasa Inggris begini ya. I look you ya. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Katanya Nggak ada, Pak. aja katanya lihat katanya. Yang lihat Ya itu itu, idiomnya di yang lihat itu kalau yang saya pernah pelajari dulu itu bukan karena look-nya doang, lihat itu pakai at apa enggak? Look at. Oh, look at you. me. Look at. Oh, Look gitu Iya, ceritanya. iya. Look at you. I Look look at for me. you. Kan katanya begitu dulu bahasa Inggris itu. Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Look at me. Saya mencari kamu. Iya, itu tuh. Itu ya, ini contoh lain ya. Tadi saya menduga bahwa check in, check out sudah cukup selesai. Bahwa ini artinya bahwa Ibu, sekali lagi bahwa look ini nggak bisa kalau kita hanya melihat look-nya saja. Kira-kira begitu. Begitu juga hanya tadi soal kata soli, nggak cukup hanya melihat solinya saja. Ya, bisa diikuti. Look itu bahwa dia bisa bermakna melihat, ya. Kalau diikuti at, kalau diikuti for, berarti dia berarti mencari, gitu ya. Kalau diikuti at, baru dia bermakna melihat. Jadi sekali lagi ini yang tadi kita istilahkan, yang gayanya begini ini, ya gayanya look for, look at, sama juga contoh lain yang lebih sederhana mungkin. Kalau mematikan lampu, kita mengatakan apa? Turn off. Oke. Not of. Kalau menghidupkan, turn on. nah gitu kan? Itu tuh. Saya belum punya contoh ya dalam bahasa Indonesia yang kata semacam ini ya. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia contoh apa ya yang semacam ini dalam pengertian bahwa sebuah kata yang sama persis maknanya berbeda karena ada yang mengikutinya, gitu. Oh, maknanya berbeda. Gitu ya. Ya, betul. Maka tadi, gitu ya. Tadi waktu kita melihat contoh dalam bahasa Arab, ibu-ibu, Bapak ini terlalu jauh ininya, objek analisis terlalu jauh sampai kaminya diikut sertakan. Samping masjidnya diikut sertakan. Tadi arahan kami adalah ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya satu ya. Ibu-ibu perhatikan satu kata saja setelah kata sholla yusolli. Bagaimana sekarang? Sorry. Ya. Ya.
Jadi ilmunya bahwa saya yang menjadi ya, imam. look for dan look at, bahwa kalau diikuti fi maka bermakna apa? Sholat. Salat. Ya. Sholat. Sholat. Kalau diikuti bi maka bermakna Menjadi imam. ya baik ya menjadi imam. Bisa diikuti ini ilustrasi maknanya? Ya. Ya. Insya Allah. Ya sama persis bunyinya, tapi maknanya berbeda karena beda kata yang mengikutinya. Kemudian tadi juga ini disampaikan bahwa ini juga berlaku untuk bentuk satunya, untuk bentuk duanya, untuk bentuk-bentuk yang lain. Nah, coba kita lihat ya, kita gunakan pemahaman tadi untuk memahami contoh yang lain. Silakan dibaca bersama-sama kalimat yang ketiga. Ayyuhal muslimun Sallu fil masjid. Ya, kira-kira di sini bicara tentang sholat atau bicara tentang menjadi imam? Sholat. 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 Apa penandanya? Fi. Pakai fi. Ya, bagus. Ya, nanti kita dalami lebih lanjut. Survei dulu. Kalimat yang keempat. Muslimuna yusalluna fil masjid. Ya, di sini bermakna sholat apa menjadi imam? Sholat. Sholat muslim. Apa penandanya? Ada Fi, fi. diikuti dengan fi. Baik, Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan ya kajian kita dengan memperhatikan kalimat berikutnya. Di dua kalimat ya, kalimat ketiga dan kalimat keempat itu katanya terpahami bermakna sholat ya, karena diikuti dengan fi. Oke. Silakan dibaca kalimat pertama. Al muslimuna yusalluna fil masjid. Ya, bagus. Sekarang silakan kalimat yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, bagus. Apa ada di situ dua ungkapan yang sama persis? Sama yusalluna. Yusalluna. Ada Ya, yusalluna. baik. Tapi ingat ya, seperti yang kita sudah pelajari, fleksibel ya dalam memahami, ya, tidak serta-merta karena dia sama, bahkan tidak serta-merta karena sama persis, lalu maknanya menjadi sama. Kalimat yang pertama, bermakna sholat apa bermakna menjadi imam? Sholat. Mana sholat? Ya, dari mana diduga bermakna sholat? Ada fi-nya. Ada fi. Oke, bagus. Berikutnya, kalimat kedua, baris yang kedua, bermakna sholat atau bermakna menjadi imam? Bukan dua-duanya. Enggak, dua-duanya nih. Agaknya. Kenapa bukan dua-duanya? Karena kalau menjadi imam pakai bi. Iya. Terus? Ini pakai Allah. Oh, pakai Allah. Oke, baik. Jadi begitu Ibu, Bapak sekalian. Lalu maka itu akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Jika di sini bukan bermakna sholat, tidak juga bermakna menjadi imam, maka apa maknanya ketika diikuti oleh Allah? Sekali lagi Ibu, Bapak, tetap ya prinsip pertama memahami harus fleksibel, tidak cocok kalau belajar bahasa hafal mati. Ya. Lalu apa maknanya jika kata yusallun termasuk ini bentuk berapa kalau yusallun? Dua. Termasuk juga nanti kalau bentuk satu, ya, termasuk juga nanti kalau bentuk tiga dan ya bentuk-bentuk yang lain tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau diikuti Allah maka maknanya alternatifnya ada dua. Alternatif ada dua. Bisa bermakna berdoa untuk, gitu ya. Bisa juga bermakna memberikan rahmat untuk. Ya, berdoa untuk,
bisa juga bermakna memberikan rahmat untuk. Itu ketika diikuti oleh apa? Allah. Ala. Berarti kata sholat kita punya berapa? Tiga. Memberikan rahmat. 3 gitu ya. Ada yang diikuti fi, ada yang diikuti bi, ada yang diikuti ala. Dan ada juga yang tidak diikuti oleh salah satu darinya gitu ya. Nah, kalau tidak diikuti salah satu darinya gitu, yaitu kembali ke makna dasar. Apa makna dasarnya sholat? Sholat. Makna dasarnya apa? Sembahyang. Indonesia. Yang itu bahasa Indonesianya ya. Salah satu makna dasarnya untuk sholat itu ya, yaitu seperti sembahyang bermakna doa juga. Baik itu ya. Nah sekarang kita baru setelah kita survei tadi bahwa itu bisa berubah-ubah maknanya tergantung pada konteks. Diikuti oleh kata apa. Nah sekarang baru kita mantapkan sekarang. Coba untuk kalimat yang ketiga apa maknanya? Hai orang Muslim, salatlah. Siapa yang mau berdiskusi untuk kalimat yang ketiga? Ayyuhal muslimun ya Pak. Ayyuhal muslimun. Muslim, sholat. Hai orang-orang muslim, sholatlah kalian di masjid. Siapa yang mau berdiskusi untuk makna kalimat yang ketiga? Saya Pak Guru. Iya, bagus. Silakan Bu Nur Aida. Ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim, shollu fil masjid, sholatlah kalian di masjid. Iya, bagus. Di dalam kalimat tersebut, ya, di dalam ungkapan shollu fil masjid, apa subjeknya? Shollu antum, Kalian. Baik. Iya, bagus. Dalam bahasa Indonesia diletakkan di mana itu subjek? Subjek Di awal, apa di tengah, apa di akhir? di awal. Iya, baik. Jika demikian, kita pakai untuk penyesuaian. Apa makna shollu fil masjid? Kalian sholat di masjid. Salatlah di masjid. Sholat. Apa jadinya, Bu Nur Aida? Kalian sholatlah di masjid. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Aida, Bu Nur Aida. Kita pindah ke kalimat yang keempat. Siapa yang mau berdiskusi untuk makna kalimat yang keempat? Coba Pak Guru. Ya, silakan Pak Hamid. Al-muslimuna yusholluna fil masjid. Orang-orang muslim mereka sholat di masjid. Iya, bagus. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Al-muslimun, orang-orang muslim. Apa orang muslimnya ada di situ? Al-muslimun ada. Ada. Apa perlu diganti kalau ada? Oh iya, nggak perlu ya. Iya, kalau ada tidak usah diganti. Bagaimana jadinya? Orang-orang muslim Sedang sholat di masjid. Iya, bagus. Yang bermakna sholat yang mana? Yusolluna, Iya. Bentuk berapa di situ? bentuk 2. Ya, kira-kira makna yang cocok dengan mempertimbangkan bentuknya, itu maknanya yang cocok kira-kira apa di dalam tersebut? sedang salat. Senantiasa, Oh ya. Apa? senantiasa, Apa maksudnya senantiasa itu? selalu. Selalu. Apakah betul demikian? Harusnya. Apa betul demikian? Harusnya Seharusnya. Berarti nggak betul dong kalau Sedang, begitu. mungkin Nyatanya sedang kali Pak ya, sekarang sedang enggak. sholat. Nyatanya kita tidak nih sekarang. Jadi apa dong yang cocok kalau begitu? Sedang sholat. Sedang. Ini yang ikut bersama saya ya, yang sedang ikut bersama saya ini termasuk dalam golongan muslimun tidak?
Termasuk. Iya. Ya, apakah betul sekarang ini sedang sholat di Sholatnya. masjid? Enggak. Ya. Nah, kalau gitu apa nih kira-kira maknanya? Jadi biasa sedang kali. Kebiasaan. Tidak sedang. Kalau Biasa. Kebiasaan. Jadi makna apa kira-kira? kalau musim biasanya sebaiknya. Biasa. Kalau sebaiknya itu apa? Itu bagian dari makna bentuk dua sebaiknya. Oh, enggak. biasanya Biasanya. Ada bentuk Ya, itu sedang, akan, Kan, sedang, dan senantiasa. Ya, biasa gitu. Biasa. Ya, Biasa. kan bentuk dua juga menunjukkan kebiasaan. iya Bentuk dua juga menunjukkan kebiasaan. Biasa. Artinya apa? Berarti sekarang Biasa, kondisinya sholat kita di tidak masjid. sedang dalam kondisi biasa nih, karena kan sekali gitu ya, tidak dalam kondisi biasa. Oke, bagus, terima kasih. Bu Nur Aida sudah berpartisipasi Biasa sholat di masjid. terkait dengan kalimat baris ketiga, pamit yang keempat. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kalimat ini ya, kalimat yang terakhir nih. Ya, kalimat yang terakhir. Innallaha wa malaikatahu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Silakan. Ini ibu-ibu nih yang tersisa karena bapaknya sudah untuk sebelumnya. Silakan, ada Bu Fauziah, ada Bu Sabtiah, ada Bu Juriah, ada Saya Bu coba ya, Pak. Asmani, ada Bu Dwi Rahayu, ada Bu Mia. Silakan. Siapa yang akan berbagi untuk Saya berdiskusi? coba, Pak. Tulis ya. Siapa? Bu Fauziah, silakan. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan rahmat kepada nabi. Iya. Oke, bagus. Mana yang bermakna memberikan rahmat? Yusholluna 'ala. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia memberikan itu pasangannya apa? Kalau bahasa Indonesia. Memberikan Tolong berikan buku ini kepada anak saya ya. Apa biasa begitu? Biasa begitu atau tolong berikan buku ini untuk anak saya gitu. Mana yang biasa di Indonesia? atau mendoakan ya, Pak ya? berdoa Ibu jangan lari ke tema yang lain, itu loncat negara, itu harus pakai visa nanti. Itu tadi dalam bahasa Indonesia mana yang biasa? Apakah memberi rahmat, atau memberi rahmat ya? Untuk gitu. Untuk. Untuk. Yang Ibu rasakan aja. Memberi rahmat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Ibu nggak usah lihat ke situ, terlalu banyak yang dipikirkan. Ini saya sedang mengajak Ibu untuk merefleksi kebiasaan kita sebagai orang Indonesia. Enggak, bukan sedang bicara bahasa Arab nih, bukan gitu ya. Kita orang Indonesia yang biasa itu ya, kalau memberikan itu kita pasangkan dengan kepada atau kita pasangkan dengan untuk gitu. Itu untuk Pak, untuk memberi rahmat untuk. Ya, oke, baik. Maksud saya bahwa kalau Ibu biasa mengatakan memberikan untuk, artinya menjadi aneh kalau Ibu kemudian mengatakan memberikan kepada gitu. Aja. Tapi kalau misalnya jawaban Ibu yang mana yang biasa? Kalau saya biasanya memberikan kepada Pak Guru. Oke, terus enggak persoalan, berarti Ibu artinya ada kesatuan ya. Ada kesatuan antara kebiasaan dan apa yang ada dalam pelajaran. Oke, baik, itu dia. Lalu kemudian ini yang bermakna memberikan rahmat untuk tadi, yang mana? Yusalluna 'ala. Iya, baik. Penandanya di situ ada ala ya. Ini bentuk berapa yusalluna? Bentuk 2. Bagus.
Domirnya apa? Itu apa namanya? Antum. Oke, bagus. Apa penandanya bahwa Wow, yusallun? wow, Hmm. wow dan nun. Oke, bagus ya. Terima kasih. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak, sekali lagi ini sudah diantisipasi ya dengan apa? Dengan pesan saya sebelumnya. Ini juga pesan yang sama juga pernah kita diskusikan lebih dalam bersama Bu Nur Aida waktu itu latihannya. Apa pesan kita pada waktu itu? Untuk mengenali penanda domir, jika itu sebagai bentuk dua, sekali lagi sih, jika itu bentuk dua, maka jangan lihat ujungnya saja. Kemungkinan nanti akan keliru. Oh, jadi depannya juga iya-nya ya, Pak ya. Gitu ya, nanti akan keliru gitu. Oh. Coba kita lihat ya, lihat kembali pada pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran kita yang sebelumnya, ya, Ibu, Bapak bisa lihat ke buku juga untuk mempercepat. Nah, coba lihat tuh. Ya, coba lihat di kolom tasrif, di bentuk dua, apakah waunun muncul sekali? Enggak ada itu juga. Ada 2 kali. Ada 2 kali. Ada 2. Ada 2. Dua. Gitu, ya. Yang pertama untuk domir apa? Itu antum. Yang pertama untuk domir hum. Ya. Oh, itu berarti. Yang kedua baru untuk domir Tuh. antum. Oh, Karena itu iya. waktu itu Tadi juga itu saya masih ingat ya, mungkin Bu Aida juga ingat ya mereka sebelumnya. ya. Untuk bentuk dua tidak cukup hanya melihat penanda di kirinya. Bahkan gitu ya, bahkan apa? Bahkan kalau bentuk dua itu adanya di depan. Penanda utamanya ada di depan. Coba kita lihat ya, hum dan antum tidak bisa kita perhatikan waunun saja. Maka kita lihat juga bagian depannya, bagian awalnya. Kalau untuk hum, di bagian awalnya ada huruf Ya. Iya. ya. Sedangkan untuk antum, di bagian depannya ada huruf Nah, ta. Bagaimana cara kita membantu mengingat ini? Karena hum itu adalah bentuk jamak dari huwa. Ya. Hum itu adalah jamak dari huwa. Huwa itu penandanya ya. Karena itu ada jejak ya-nya di hum, lalu tambahkan dengan wawun nun. Begitu juga hanya dengan anta, hubungan anta dengan antum. Anta itu tunggal, antum itu jamaknya. Maka di anta ada penanda ta di awalnya, di antum juga ada penanda ta di awalnya. Lalu bagaimana membedakan? Maka dibedakanlah karena antum itu jamak, diberilah tanda waw nun sebagai penanda jamak. Begitu dengan hum itu jamak, diberilah penanda waw nun sebagai penegas bahwa itu untuk jamak. Dan itu untuk hum ataukah untuk antum. Ya, nanti kalau ini terlupa kembali, ya jangan sungkan-sungkan ya untuk kita ulang Salah kembali. ya, harusnya Memang hum. dalam bahasa Indonesia kita nggak punya yang begini ini. Bahasa Indonesia kita nggak punya penanda seperti ini. Ya. Tadi salah itu. Hum harusnya hum. Nah, baik, kita lanjutkan. Yusamu. Yu. Nah, Hum. Jadi mereka. jadi kalau kita ikut ilustrasi ya, kalau kita ikut ilustrasi berarti yusallun domirnya apa? Iya. Hum. Ini bentuk dua ya, yusalluna ini bentuk dua. Kira-kira makna yang cocok di sini untuk bentuk dua yang ada pada konteks ungkapan ini apa kira-kira menurut Bu Fauzia? Senantiasa. Senantiasa. Senantiasa, Pak. Ya, oke, baik. Senantiasa karena ini kan kaitannya Allah ya, karena kaitannya Allah, kaitannya malaikat dan kaitannya nabi. Mana senantiasa itu bisa kita pengerti.
Baik, kita lanjut Ibu, Bapak sekalian dengan contoh yang berikutnya. Kita ikut ya, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Iya, baik. Kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ungkapan yang populer ya, ungkapan kita yang populer. Kemudian berikutnya, Allahumma sholli alaihi. Berikutnya. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan untuk kalimat yang baris ketiga pada slide ini. Siapa dari ibu yang belum berpartisipasi? Tadi yang pertama sudah ada Bu Nur Aida, kemudian Pak Hamid, kemudian Bu Fauzia. Nah, selanjutnya kita tunggu siapa berikutnya akan berpartisipasi pada diskusi pemahaman makna Tanmiyatul Mufradat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, silakan Bu Asmani. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu. Keselamatan kepada Nabi Muhammad. Oke, bagus. Dari mana dipahami makna berilah keselamatan? Dari apa? Soliala. Soli. Memberikan. Tadi kita punya berapa tadi? Kita punya berapa? Tiga. Bentuk-bentuk lain. Apa yang tiga tersebut? Tiga makna tersebut apa maknanya? Maknanya apa saja dulu? Maknanya yang tiga. Maknanya apa? Sholat, terus sama yang pertama sholat, kemudian polisi. kita dulu soal bahasa Arabnya gitu, berkata berpikirnya makna dalam bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Sholat. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua Menjadi imam. soal bahasa Arabnya nanti dulu. Soal bahasa Arabnya nanti dulu. Menjadi imam. Terus maknanya dulu. Yang pertama apa maknanya? Sholat. Sholat. Yang kedua? Menjadi imam. Iya, bagus. Yang ketiga? Berdoa untuk, memberikan rahmat untuk. Oke, bagus. Ibu pilih yang mana dari yang sudah diucapkan tadi? Berikan rahmat. Kalau tadi milih yang lain nih. Ada 4 calon kandidat, ternyata yang beruntung calon yang kelima. Ini nih. Ya, ini memang karena emosinya, emosi sedang bahagia. Yang satu sholatnya lewat, yang kedua menjadi imamnya lewat, yang ketiga berdoa untuknya lewat, yang keempat memberikan rahmatnya juga lewat, yang teringat memberikan keselamatan. Pak pilih yang mana tadi untuk yang dari 4 kandidat yang ada? Memberikan rahmat untuk. Iya, baik. Coba bagaimana jadinya? Ya Allah, berikan rahmat untuk Nabi Muhammad. Iya, bagus. Itu. Yang bermakna berikanlah rahmat berarti yang mana? Sholli ala. Iya, bagus. Sholli bentuk berapa? Sholli bentuk Sholli ya. Sholli bentuk Sholli bentuk 5. Perintah. Ya, bagus. Domirnya apa? Domirnya? Sholli domir.
Ayo, hum. Jadi apa domirnya? Hum. Iya, apa cirinya bahwa soli domirnya hum? Apa cirinya bahwa soli domirnya hum? Kemudian sini. Oh, sorry. Anda, Anta. namanya? Anta. Kalau perintah itu anta sama antum. Oke, bagus. Oke, dari dua kemungkinan tadi di soli yang mana? Anta. Iya, anta di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang memberikan rahmat, begitu? Oh, bukan Allah. Oke, kalau antanya untuk Allah, dalam bahasa Indonesianya apa kira-kira kata ganti yang cocok? Ya Allah. Ya, kata ganti yang cocok apa? Huwa. Itu maksudnya Allah. Allah rahmati. Oh. Ya, tadi sudah dalam bahasa Arab terpahami bahwa soli bentuk 5, domirnya anta. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti yang cocok apa? Tadi kan domirnya anta. Dalam bahasa Indonesia kata ganti yang cocok anta yang maksudnya Allah apa kira-kira? Engkau. Iya, bagus. Coba dipakai mau. Ya Allah. Engkau berikanlah keselamatan. Tadi Luar Ya biasa. Allah, Kalau Kau yang berikanlah Bang. keselamatan. Ya Allah, Kau berikanlah rahmat untuk Nabi Muhammad. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Asmani. Ini sudah bisa mengikuti ilustrasi, tinggal nanti speednya, kecepatannya yang perlu ditambah. Mungkin kalau kemarin pakainya premium, nanti Pertalite, kemudian nanti pakainya itu ya, biar lebih cepat. Baik, terima kasih. Ani, kita lanjut berikutnya. Yang terakhir, siapa yang akan berbagi pemahaman, mendiskusikan makna Allahumma sholli wa sallim alaih. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Mia. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad alaihi. Oke, bagus. Sekali lagi apa, Bu? Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Oke, bagus. Dari mana dipahami makna berilah keselamatan? Sholli wa sallim. Oke, bagus. Itu sholli wa sallim itu berapa kata dugaan Ibu? 3. Sholli wa dengan salim. Oke, bagus ya. Kita coba ya, kita preteli gitu ya. Ada 3, ini siapa tahu kalau kita bayar nyicil, hasilnya beda dengan kalau kita bayarnya pakai itu borongan ya, pakai bayar kontak ya, kita bayarnya cicil. Kita cicil bahwa tadi kan maknanya ya Allah berikanlah keselamatan kepadanya, begitu ya Bu Mia ya. Ya, kalau tadi kan bayarnya borongan ini, bayarnya tadi borongan. Sekarang kita coba cicil. Ada 3 kata. Yang pertama ada sholli, yang kedua ada wa, kemudian yang ketiga ada salim. Oke, baik. Untuk kata yang pertama, kira-kira apa maknanya? Kata sholli di situ. Memberi rahmat. Sholli dia memberi rahmat ya. Apa kira-kira makna sholli di sini? Dari kata Kita sholat. punya berapa pilihan tadi, Bu? Ada 3.
Oke, yang pertama. Sholat kalau diikuti dengan fi, Hmm, terus jadi imam diikuti dengan bi, iya. terus kalau diikuti dengan Allah, doa atau rahmat kepada. Iya, baik. Dari 3 alternatif yang kita miliki untuk soli di sini, alternatif yang mana yang cocok kira-kira? Beri rahmat. Iya, apa penandanya bahwa yang cocok memberi rahmat? Ada Allah. alaih itu ya. Iya, oke, bagus. Ya, baik. Ibu sudah dapat ya makna untuk kata soli. Kata berikutnya ada wa. Apa maknanya? Dan Wanya dan. Iya, oke, bagus. Yang berikutnya, kata yang ketiga. Ada kata apa? Salim. Iya. Apa maknanya di sini? Keselamatan. Maknanya keselamatan. Coba lihat, itu kira-kira bentuk berapa itu? Salim, ada salim kata berapa ya? Pakai ini aja nih, pakai tebak-tebakan aja. Nebak-nebakan nggak apa-apa, namanya juga nebak. Salim bentuk ketiga ya? Bentuk berapa? Enggak. Iya. Dari mana diduga bentuk ketiga? Salam. Bentuk ketiga. Apa feelingnya yang kuatnya begitu? Iya, dari maknanya. Salam Oke, nasdar. bagus. Nah, coba Ibu perhatikan, salim itu huruf terakhirnya apa? Mim. Iya. Ada sesuatu yang di atas mim kan? Sukun. Sukun itu kalau jadi angka Arab, itu kira-kira angka berapa itu? 6 kali 0. Tapi itu gede begitu. Ada bolong tengah-tengahnya. Iya, 0. Ada bolong tengah-tengahnya. 5. Nah, pintar. Jadi itu kalau ada angka 5 di ujung, itu mengarahkan kita untuk menduga bahwa itu Oh, bentuk 5. gitu ya. Itu bentuk 5. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia itu ini yang tadi yang dikira itu tadi ini ada 0 ini. Ini seperti titik tanda seru tuh. Tuh. Oh, perintah. Nah, gitu. Perintah itu bentuk berapa? 5. Iya, bagus. Jadi apa maknanya? Berilah keselamatan. Oke, Selamatkanlah, bagus. selamatkanlah. Nah, sudah Selamatkanlah ya, Pak Guru. ya. Ya, boleh. Untuk pakai yang tadi juga boleh. Berilah keselamatan boleh. Nah, sekarang coba dirangkai ya, coba dirangkai. Kalau menjadi satu kalimat, kira-kira akan seperti apa maknanya setelah kita menyadari bahwa di situ ada beberapa kata, kita juga sudah memahami bentuknya, gitu ya. Coba kira-kira apa jadi maknanya? Ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan dan ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan kepadanya, yaitu pada Iya, bagus. Gitu. Kita pakai ilmunya tadi yang dengan Bu Asmani sedikit ya. Soli di situ apa? Kata ganti yang bisa kita pahami? Anta. Oke, kata ganti. Itu mudomir anta. Kalau kata ganti? Dia, engkau. Iya, bagus. Coba dipakai kira-kira bisa nggak dimasukkan dalam rangkaian kalimat yang tadi yang sudah Ibu susun? Ya Allah, engkau berilah rahmat dan beri keselamatan kepadanya. Iya, oke, bagus. Tidak usah diulang berikanlahnya supaya itu lebih terenak, terdengar dan dirasa. Satu kali Oke, aja. baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu yang kita kaji. Mungkin apa ada pertanyaan? Apa ada yang ingin ditanyakan sebelumnya atau setelahnya? Pak Guru, saya tanya, kalau salim itu memang selalu diikutin dengan ala juga idiomnya? Tidak menjadi ya, tidak menjadi apa namanya? Tidak menjadi bahasan untuk idiom ya.
Karena tadi yang kita pahami adalah ya kalau kita pahami tadi kalau berganti pasangannya berganti makna gitu. Iya. Itu kan beda maknanya kalau pasangannya selalu itu gitu. Ya, yang kita sedang maksudkan dengan idiom di sini adalah katanya persis sama, ketika digandeng dengan kata yang lain melahirkan makna yang beda. Itu yang kita maksud di sini. Oke, Kalau baik. pasangan kata ya mungkin gitu ya untuk pasangan Ya. kata. Baik, itu pertanyaan yang bermutu luar biasa. Yang lain ada pertanyaan lain lagi? Guru, kalau Allahumma itu bisa diartikan wahai Allah atau ya Allah atau ayyuha gitu, Pak Guru gimana tuh? Sama nggak ya? Dari segi arti boleh wahai, boleh. Ya. Tapi kita kemudian Allahumma itu semakna dengan ya Allah. Itu bahasa Arab sebenarnya. Ya Allah itu sebenarnya bahasa Arab. Ya Allah itu sama dengan Allahumma. Kalau dalam bahasa Indonesia ya wahai Allah. Tapi kita kemudian karena sering menyeru pakai ya itu ya Allah gitu, jadi serasa bahwa itu seolah-olah sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi maknanya boleh tadi wahai Allah. Hai Allah. Yang lebih mesra lagi duhai Allah. Baik. Nah, yang lain lagi? Ya, Bu Saptiah, dehemanya kedengeran nih. Pak, pertanyaannya, Iya, Bu Saptiah. lagi batuk Pak Guru saya. Baik, ya Ibu-Ibu, Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk malam ini kita cukupkan sampai di situ untuk pembahasan Tanmimatul Mufradatnya. Tapi sebelum kita tutup kajian kita malam ini, coba diingat-ingat ya Ibu, coba diingat-ingat tasrifnya nih. Ya, diingat tasrifnya, kita coba baca lagi sambil memahami maknanya. Ada 3 ya, 3 in 1 istilah kita sebelumnya. Ada 3 in 1 kalau bicara soal tasrif 1, 2, 5. Ada 3 in 1, apa satunya? Ada yang diingat? Satunya apa? Yang 3 in 1, yang satu apa? Bisa. Kata Yang satu kerjanya. 3 in 1? Iya, baik. Istilahnya aja yang populer. Yang pertama adalah makna dasar, kemudian yang kedua? Perubahan. Domirnya. Oke, itu yang ketiga. Yang kedua adalah makna bentuk, kemudian yang ketiga baru ke domirnya. Ini yang kita sebut dengan 3 in 1. Makna. Ya, makna dasar, makna bentuk, dan makna domir. Itu kita maksud kalau kita bicara soal bentuk 1, 2, dan 5. Jadi sekarang menghayati maknanya, memahami maknanya, coba diingat dari 3 itu. Gitu. Nah, bisa jadi sama makna dasarnya, tapi beda makna bentuknya. Bisa jadi sama makna dasar dan makna bentuknya, tapi beda di makna domir. Itu apa kita baca sama-sama sekali lagi tasrif yang sudah kita pelajari. Ayo kita baca. Huwa huwa yusolli Wa yusolli. sallallahu hum yusalluna Nah, ana itu ana usolli nahnu nahnu anta usolli antum tusalluna. Oke, baik. Itu dia, Ibu-ibu, pelajaran kita, Bapak, untuk malam ini. Untuk latihannya, boleh dicoba dulu terlebih dahulu. Ya, masing-masing mencoba secara mandiri, sehingga nanti pada sesi berikutnya, pada pertemuan kita yang akan datang, ini bisa lebih efisien waktunya karena masing-masing dari ibu bapak sekalian sudah menyiapkan terlebih dahulu. Mengapa soal efisiensi menjadi penting untuk kita? Karena waktu kita terbatas.
Nah, seperti halnya tadi misalnya kita menunggu beberapa saat sampai akhirnya kita menemukan ada yang mau berbagi pemahaman. Itu bagi kita memang kalau dilihat sih nggak sampai sejam nunggunya, nggak sampai 5 menit nunggunya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kesempatan yang kita miliki sekali sepekan dan dengan waktu yang terbatas, maka menunggu sedetik pun itu rasa ada yang kita kurang efisien waktunya. Jadi karena itu bagus kalau Ibu, Bapak menyempatkan terlebih dahulu untuk merenungnya, untuk berpikirnya secara mandiri dulu, sehingga nanti pada saat kita bertemu kita bisa langsung berdiskusi bersama. Alhamdulillah Ibu, Bapak sekalian, kita sudah membahas tuntas Taniyatul Mufrodat pada pelajaran yang keempat. Mulai pada pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas latihan. Saran kami, Ibu, Bapak, berkenan menyiapkan terlebih dahulu jawabannya, sehingga nanti waktu kita lebih efisien. Ya, dan untuk itu, ya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, semangat untuk terus melanjutkan kajian. Allah, amin. Itu mari kita syukuri Ibu, Bapak sekalian, apa yang kita sudah pelajari malam ini. Mari kita syukuri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas dalam perkataan dan penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.